Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Zaki Tribuana dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai osmosis dan difusi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus tahu apa itu osmosis dan difusi. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah, yang terjadi secara spontan, dan zat yang berpindah adalah zat terlarut. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari daerah dengan konsentrasi rendah ke daerah dengan konsentrasi tinggi, melewati membran semi permeabel sampai kondisi kesetimbangan tercapai. Baiklah, marilah kita masuk ke percobaannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses osmosis pada kentang adalah yang pertama garam, yang kedua adalah 2 potong kentang yang sudah dipotong masing-masing panjangnya 4,5 cm. Lalu kita juga membutuhkan 2 gelas yang berisi air biasa dan yang satunya berisi air garam. Kita masukkan sebanyak 4 sendok teh garam ke dalam gelas. Lalu diaduk sampai merata. Sudah terlihat jelas bahwa air pada gelas berisi garam warnanya keruh dan pada gelas berisi air biasa warnanya bening. Lalu masukkan kedua buah kentang ke dalam masing-masing gelas. Lalu pasang timernya selama 30 menit dan kita lihat perbandingan antara kedua buah kentang tersebut setelah 30 menit. Setelah 30 menit kita matikan timernya. Lalu kita angkat kedua buah kentang tersebut dari dalam air. Pada kentang yang direndam di dalam larutan garam mengalami perubahan warna, yakni warnanya mulai kuning kecoklatan, lalu terjadi juga penyusutan, dan mengalami perubahan tekstur, yakni berubah menjadi lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan pada kentang yang direndam dalam air biasa mengalami perubahan panjang, yakni bertambah panjang, lalu teksturnya keras dan mudah dipatahkan. Ini adalah perbedaan tekstur kentang ketika ditekan. Kentang yang direndam pada gelas berisi larutan garam teksturnya lentur, dan kentang yang direndam pada gelas berisi air biasa teksturnya keras. Selanjutnya adalah praktikum difusi pada air dan teh celup.
Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan 2 kantung teh celup. Kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas. Gelas yang berisi air panas kita sebut gelas A, dan gelas yang berisi air dingin kita sebut gelas B. Kita pasang timer selama 15 menit, lalu kita lihat serta kita catat apakah ada perubahan antara air pada gelas A dan air pada gelas B. Pada gelas A, air mulai kemerahan, pada gelas B tetap putih bening. Pada gelas A, air merah mulai kecoklatan, pada gelas B, air tetap putih bening. Pada gelas A, air coklat muda kemerahan, pada gelas B, air tetap putih bening. Pada gelas A, air coklat kemerahan, pada gelas B, air mulai kekuningan. Pada gelas A, air berwarna merah pekat, pada gelas B, air kuning kecoklatan. Lalu kita matikan timernya setelah 15 menit. Kita dapat melihat perbedaan warna yang sangat jelas antara gelas A dan gelas B. Pada gelas A yang berisikan air panas, terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi. Warnanya pun merah pekat. Pada gelas B ini yang berisi air dingin, proses difusinya lambat dibandingkan yang berada pada gelas A. Dan perubahan warnanya pun tidak sepekat pada gelas A. Perubahan warnanya di sini menjadi kuning kecoklatan.